Kaum muslim berserikat dalam 3 perkara, yaitu padang rumput, air, dan api. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Sebagai provinsi terbesar di Sumatera, Sumatera Utara menyimpan segudang potensi alam yang menakjubkan. Sumber potensi emas kedua terbesar di Indonesia, penghasil timah hitam, seng, serta bahan tambang lainnya. Begitupun dengan potensi energi dan hutannya. Nah, bagaimana ya pengelolaan sumber daya alam ini, dampaknya bagi masyarakat, dan cara pandang Islam dalam pengelolaannya? Akan kita bahas topik kali ini bersama dengan narasumber kita. Alhamdulillah ya, Allah itu begitu baik menganugerahkan begitu banyak kekayaan alam di Indonesia ya. Nah, salah satunya adalah emas ya, dan sumber cadangan emas terbesar itu ada di berbagai pulau yang ada di Indonesia. Jadi ada di Pulau Jawa, ada di Sumatera, kemudian di Sulawesi dan juga Papua. Dan cadangan emas terbanyak itu sekitar 52% ada di Papua. Nah, bagaimana dengan di Sumatera Utara? Nah, di Sumatera Utara itu ada tambang emas Martabe begitu ya, yang terletak di Tapanuli Selatan. Nah, di sana telah memproduksi di tahun 2022 saja itu sebanyak 28.000 ons emas ya. Nah, bagaimana siapa pengelolanya? Ya, di sana ternyata yang mengelola itu adalah konsorsium yang dipimpin oleh IMR Capital begitu ya. Nah, sebelumnya di sana dikelola oleh PT Aginket Resource begitu ya. Nah, setelah itu PT Aginket Resource melepaskan kepemilikan sahamnya dengan komposisi dari pihak konsorsium itu diberikan ya sebesar 60,1%, kemudian Faraon Capital itu sebanyak 20,6%, kemudian Maratua Sitorus itu 11% ya. Mungkin ini kalau dibilang ya Raja Emas dari Medan mungkin ya. Nah, kemudian ada Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono itu sebesar 7%. Ini berdasarkan pengelolaan tambang ini karena ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Dan undang-undang ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005 begitu ya, terkait dengan bagaimana pertambangan mineral dan batu bara. Nah, maka dengan adanya perubahan undang-undang ini semakin mempermudah, memperpanjang kontrak karya, kemudian juga memperluas areal pertambangan. Dan nanti yang akan merasakan keuntungan yang paling besar itu adalah pihak korporat yang sekarang dia duduk di tampuk kekuasaan, kemudian yang terlibat dalam pengelolaan tambang ini. Tidak hanya tambang emas yang dimiliki oleh Sumatera Utara, tapi di Sumatera Utara juga ada yang namanya timah hitam. Dan itu luasnya sebanyak 7.800 hektar. Dan sebanyak 3.500 hektar itu ada di Desa Pinarik, Kabupaten Sigampolon, Kabupaten Padang Lawas Utara. Nah, kemudian di 4.300 hektarnya lagi itu ada di Kota Nopan, Kabupaten Mandailing, Natal. Dengan pengelolaan seperti ini ternyata dari pihak pengelola tambang ya, banyak mereka itu melakukan kelalaian terhadap pajak yang semestinya mereka berikan kepada pemerintah. Nah, ini terindikasi dari data yang dilaporkan. Nah, itu dari si pengelolaan tambang gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan pengelolaan hutan yang ada di Sumatera Utara? Nah, ternyata Sumatera Utara ini kan penduduknya 14,5 juta jiwa begitu ya, dan kemudian luas kita ini ternyata 7,3 juta hektar begitu ya, dan luas hutannya itu sebesar 3,7 hektar ya, juta loh ya. Kemudian 0,3-nya itu ternyata luas lahan gambut begitu ya. Nah, tapi dari On Rizal ya mengatakan bahwasanya dari mulai Aceh Timur sampai kawasan Kabupaten Deli Serdang, berarti pantai timurnya Sumatera itu ternyata selama 30 tahun begitu ya, ternyata sudah kehilangan 60% hutan mangrove-nya. Itu belum yang rusak. Jadi sudah 60% hilang, yang 40% pun belum tentu kondisinya baik gitu ya. Jadi pada periode 2004, 2015, kemudian 2014 sampai 2016 ternyata ada sebesar 731.960 hektar yang ternyata itu terjadi pengalih fungsian hutan. Nah, karena ini infonya dari Walhi Sumut ya. Nah, menyatakan apa? Bahwasanya banyak terdapat kabupaten-kabupaten yang kehilangan hutannya tadi itu sudah berubah menjadi kebun sawit ya. Dari mulai Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, disusul Simalungun ya, kemudian juga ada Mandailing Natal, bahkan sampai kepada Labuhan Batu Utara dan Labuhan Batu Selatan. Ya, kemudian ada pengurangan dalam SK Menhub nomor 44
ya. Nah itu juga ternyata ada pengurangan data hutan. Kalau 3.780.000 sekian ya hektarnya luas hutan kita, kemudian di SK Menhan itu sudah berubah menjadi 3.740.000. Itulah pengurangan kawasan hutan. Nah itu dari si pengelolaan hutan. Terkait dengan pengelolaan listrik begitu ya, atau energi ya. Nah maka sebenarnya Sumatera Utara itu dikenal dengan PLTA Sigura-Gura ya, yang kalau kita ingat dulu ya, kalau PLTA Sigura-Gura itu yang paling besar di Asia Tenggara. Jadi sebenarnya disinyalir untuk PLTA Sigura-Gura sudah cukup untuk memasok ya energi listrik di Sumatera Utara. Bahkan tidak hanya di Sumatera Utara, Indonesia pun cukup. Bahkan sekarang kan masih berjalan ya proyek Ashan 1 dan proyek Ashan 2. Nah kemudian ada lagi PLTA Batang Toru ya, yang diharapkan tadi 15% dari kebutuhan beban puncak di Sumatera Utara. Nah PLTA Batang Toru ini termasuk dia proyek strategis nasional Indonesia ya, yang tadi ditargetkan akan bisa memenuhi 35.000 megawatt ya, itu untuk pasokan listriknya. Nah, menurut manajer PLN sendiri ya, Mbak Tommy Belavani, pengoperasian pembangkit listrik berbasis air ini dengan kapasitas 2 kali 4,85 megawatt ini makin menambah sebenarnya pasokan listrik berbasis energi ramah lingkungan gitu ya. Tadi kalau kita membayangkan begitu besar potensi energi yang ada, hutan yang ada luasnya luar biasa, kemudian juga tambang depositnya sangat besar, yang terbayang sebenarnya kan seharusnya rakyat itu sejahtera ya, kemudian listrik itu tercukupi di mana-mana, kemudian Sumatera Utara itu seharusnya bebas dari polusi begitu ya, dengan luas hutannya tadi itu. Tapi ternyata begitu ya, menurut apa yang disampaikan oleh Bapak Musa Rajeksa, ternyata ada beberapa kawasan desa wisata di Pulau Nias itu yang pasokan energi listriknya kurang memadai ya. Nah kemudian juga ada di Desa Harapan Maju itu di Kecamatan Selepan ya, Kabupaten Langkat. Nah ternyata di sana itu 22 tahun dia tidak mendapatkan pasokan listrik ya, baik. Nah kemudian tadi ketika ada penambangan tambang emas, kemudian pengalih fungsian hutan yang awalnya kawasan-kawasan ini hijau begitu ya, tapi kemudian berubah ya menjadi gundul lah begitu ya. Ketika tadi berubah menjadi tambang emas, semua hutan itu dibabat ya. Kemudian apa yang terjadi ya, kerusakan ekosistem ya, bahkan tadi kalau seperti di PLTA Batang Toru maka terancamlah kawasan ekosistem orang hutan begitu ya. Nah kemudian juga tadi dengan berubahnya kawasan hutan menjadi kebun sawit begitu ya, maka apa ya, lahan penyerapan air ya, kemudian asupan oksigen itu juga semuanya sudah berkurang ya. Bahkan karena tidak mampunya ya untuk menahan dan menyerap air, maka yang terjadi itu adalah longsor begitu ya. Atau mungkin kita kemarin dengar ya, Danau Toba itu dia ketika terjadi banjir bandang gitu ya, dari hulu sungai itu banyak menghantarkan gelondongan-gelondongan kayu begitu ya. Jadi ini mengancam kondisi masyarakat ya, ketika tadi sudah terjadi pengalih fungsian hutan gitu ya. Nah dari penambangan emas begitu ya, maka kemudian ada limbah berupa asam sulfida begitu ya. Untuk menetralisir asam sulfida ini maka harus ditambahkan zat kapur begitu ya. Dan kalau tambang itu menghasilkan 2-3 gram emas, akan menghasilkan 10 ton timbunan limbah begitu ya. Nah bayangkan ini tadi ketika emas itu dihasilkan ya semakin banyak, maka berarti kan timbunan limbahnya juga akan semakin banyak, dan inilah nanti yang akan dirasakan oleh masyarakat ya. Jadi masyarakat itu ketiban limbahnya saja, sementara para korporat yang menguasai dan mengelola emas ini, tambang-tambangan emas ini, mereka akan semakin gelap mata karena semakin banyak yang mereka dapatkan, berarti kan semakin banyak keuntungan yang mereka dapatkan, dan mereka tidak pernah memikirkan dampak ini kepada masyarakat karena mereka tidak merasakan begitu ya timbunan limbah tadi. Nah, Islam itu sebagai agama yang paripurna, maka semua aspek kehidupan itu diatur secara lengkap dan detail ya, termasuk bagaimana pengelolaan baik tadi tambang, kemudian hutan, kemudian juga energi begitu ya. Maka ketika Allah yang memberikan harta kekayaan tadi, sejatinya pemiliknya itu juga Allah. Maka kemudian yang berhak mengatur bagaimana pengelolaannya juga itu juga semestinya datang dari Allah. Maka harta milik umum, energi ya, kemudian hutang, nah di dalam Islam ini termasuk kepemilikan umum.
Nah, karena definisi dari harta milik umum itu adalah harta yang Allah berikan kepemilikannya, ya, asyari, yaitu Allah dan Rasulnya itu diberikan kepada kaum muslimin. Nah, sehingga harta-harta ini kepemilikannya itu diserahkan kepada kaum muslimin, dan terlaranglah individu-individu tadi itu untuk memilikinya. Tapi semua individu itu diperbolehkan untuk merasakan kemanfaatan dari kepemilikan harta yang tadi, yang merupakan harta kepemilikan umum, gitu ya. Nah, maka kriteria, ya, yang tadi ya, salah satunya adalah tambang, ya, yang merupakan harta milik umum. Ketika jumlah deposit dari tambang itu jumlahnya sangat melimpah, nah, jadi tidak mengalir bagaikan air, begitu ya. Nah, sebagaimana memang dari sabda Rasulullah ketika Abid bin Hamal Al-Mazani itu meminta kepada beliau tambang garam, gitu ya. Nah, awalnya Rasulullah itu memberikan kepada Abid bin Hamal tadi. Tapi kemudian di dalam majelis tersebut seorang laki-laki mengatakan kepada Rasul, "Wahai Rasul, tahukah engkau apa yang engkau berikan kepada Abid bin Hamal?" begitu ya. Itu seperti air yang mengalir. Nah, ketika Rasulullah mengetahui, begitu ya, yang beliau berikan barusan kepada Abid bin Hamal itu adalah ibaratnya itu seperti air yang mengalir, maka kemudian beliau mengatakan, "Kalau begitu tarik kembali darinya." Ya, ini dasar yang namanya barang tambang yang jumlah depositnya berlimpah, maka ini terkategori milik umum. Nah, ketika dia terkategori milik umum, maka negara sebagai wakil dari rakyat, ya, kaum muslimin tadi yang memilikinya, ya kan, tadi kepemilikannya bagi kaum muslimin, gitu ya, bukan negara. Maka negara itu sebagai wakil dari kita untuk melakukan eksplorasi, ya, sampai kemudian dia mengeluarkan kalau dari hasil perbumi, begitu ya, kemudian sampai menjadi bahan jadikah emas, gitu ya, misalnya tadi kalau emas, kemudian menjualnya. Nah, tapi negara itu hanya berposisi sebagai wakil. Negara tidak diperbolehkan untuk memberikan keistimewaan baik kepada individu ataupun kepada perusahaan untuk mengeksplorasi, ya, demi keuntungannya sendiri, ya, itu baru keistimewaan. Nah, setelah itu negara juga dilarang untuk memberikan pengelolaan itu kepada seseorang ataupun perusahaan untuk mengelola barang tambang tadi itu. Nah, maka apa, berarti negaralah yang harus mengelolanya. Memang diperbolehkan negara ketika, ya, tadi dia, ya, menjalin hubungan dengan perusahaan tertentu, ya, maka perusahaan tadi itu ditempatkan sebagai pekerja oleh negara untuk melakukan pengelolaan terhadap barang tambang tadi, ataupun tadi hutan, ataupun terkait dengan energi, begitu ya. Nah, kemudian keuntungan yang didapat dari pengelolaan ini semuanya akan dikembalikan kepada si pemiliknya, yaitu rakyat, begitu ya. Kan dalam Islam diatur, begitu ya, bagaimana tadi pemanfaatan terkait dengan hasil yang diperoleh dari pengelolaan harta milik umum. Maka yang pertama, kepala negara berhak untuk menjadikan tadi hasil dari pengelolaan harta milik umum ini dijadikan sebagai sumber pembiayaan terhadap sarana-sarana umum. Ya, jadi nanti dijadikan sebagai pembiayaan atau pembelanjaan terhadap milik umum, ya, sarana-sarana umum. Jadi misalnya nanti membiayai apakah penelitiannya, begitu ya, untuk tadi pengelolaan sumber daya alam itu, atau nanti membeli alat untuk pengelolaan sumber daya alam tadi, itu diperbolehkan. Itu yang pertama. Nah, kemudian negara atau nanti khalifah, begitu ya, kepala negara, dia juga berhak, ya, untuk membagi-bagikan apakah tadi listrik, air itu kepada individu rakyat itu secara gratis. Nah, boleh juga nanti kepala negara itu menetapkan hasil dari yang diperoleh dari pengelolaan tadi itu, atau tadi ya, misalnya minyak bumi kah, itu boleh juga dijual kepada rakyat dengan harga pasar. Kemudian keuntungan yang didapat dari penjualan ini tadilah akan dikembalikan kepada rakyat secara seluruhnya, seutuhnya. Nah, kemudian yang ketiga, pemanfaatannya itu untuk pembiayaan anggaran belanja negara yang sekarang jumlahnya itu sangat besar, gitu ya. Nah, diantaranya nanti misalnya membangun masjid kah, rumah sakit, ya, perguruan-perguruan tinggi, ya, atau nanti kita membutuhkan, ya, untuk memperkuat negara kita itu butuh yang namanya pembiayaan untuk persenjataan, ya, yang persenjataan ini harusnya, gitu ya, sebanding dengan senjata yang dimiliki oleh negara-negara besar yang lainnya. Ini mekanismenya, ya, baik pengelolaan maupun pemanfaatan dari hasil pengelolaan milik umum.
Pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan syariat Islam bukan sebatas memberi kemakmuran pada masyarakat, tapi sebagai bentuk ketaatan dan ketundukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Khaliq wal Mudabbir, yang paling memahami apa yang terbaik bagi hambanya. Wallahu a'lam.